Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Kita memohon kepadanya agar senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik pembahasan video kita kali ini membahas tentang cara jin dan setan masuk ke dalam tubuh manusia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan setan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Sebaliknya jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan, jika jin dan setan dapat menyusup melalui aliran darah manusia, aliran darah tersebut mengalir ke dalam otak manusia, sehingga bangsa jin dan setan dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada hal-hal kemaksiatan. Selain menyusup dalam aliran darah manusia, ada bagian tubuh pada manusia yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan dan bersarang di dalamnya. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya, apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Berikut ini akan kami jelaskan dengan rinci bagian tubuh manusia menurut Islam yang dijadikan tempat kesukaan jin dan setan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari berbagi kebaikan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel kami bisa berkembang dan selalu memberikan pencerahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikut 6 bagian tubuh manusia yang menjadi kesukaan bangsa jin. 1. Lubang mulut manusia. Lubang dan mulut manusia adalah tempat yang disukai oleh bangsa jin dan setan. Oleh karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Tak jarang kita sadari dalam waktu sehari, sudah beberapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Di saat waktu belajar, waktu bekerja, yang terparahnya lagi di saat seseorang sedang melakukan ibadah seperti sholat, itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia, dengan melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan maka tutuplah dengan tangan. Agar tidak terbuka dapat memberikan jalan setan untuk masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, atau tutuplah karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, atau yang mulutnya tidak ditutup. 2. Bawah kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kukunya. Dengan berbagai alasan, karena sekedar hobi, gaya, atau malas untuk memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan untuk memotong kuku jika sudah panjang. Memotong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain untuk kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang, disitulah tempat jin dan setan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam, dengan itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat atau bersarang melalui kuku-kuku panjang. 3. Lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia adalah termasuk tempat yang kotor pada tubuh manusia, dan tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana yang diketahui jin dan setan, mereka sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, bahwa diketahui banyak jin dan setan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengorek-ngoreknya, namun kita dapat membersihkan lubang pusar tersebut dengan cara cukup menyekanya dengan air dan kapas. 4. Lubang telinga manusia. Jin dan setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia meskipun di waktu sedang tidur.
Hal tersebut, justru inilah salah satu waktu yang digemarinya, agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan dilelahkannya ketika masuk waktu keutamaan, di sepertiga malam, manusia akan digodanya agar terus tertidur pulas, hingga terlewat waktu subuh. Dalam sebuah hadis, yang diceritakan oleh Abdullah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, bahwa di sisi Nabi, ada seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi, tanpa mengerjakan sholat malam, kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. 5. Aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui, apakah di dalam tubuh kita, ada bersemayam jin, atau setan, yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka kita perlu berikhtiar yang lebih, untuk dapat terhindar dari bisikan-bisikan jin, dan setan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa, dan maksiat. Sebab itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan makanan yang haram, bahkan untuk menghindari yang tidak jelas atau syukban. Karena bersama makanan-makanan haram itulah, jin dan setan akan masuk ke dalam tubuh, mereka akan menggerogoti, dan melemahkan keimanan dengan menyelinap menyerupai juga akan mempengaruhi hati, agar manusia tersebut semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. 6. Lubang hidung manusia. Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, atau istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian rangkuman cara jin masuk ke dalam tubuh manusia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan dengarkan hari ini dapat menjadi amal kebaikan yang diterima di sisinya. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat, yang dan inspirasi bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, beramal syalih, dan menjaga keimanan serta ketakwaan kita dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.